Jadi sampai saat bulan Juni ini baru tercapai 15.900.000, baru 26,% ya. 15.900.000 dari 61 juta. Jadi harapan saya bagaimana Pak RT, Pak RW bisa menggerakkan masyarakatnya sama-sama bisa. Dia bisa bayar kis, karena uang di situ nanti digulirkan kembali. Jadi sampai kali dia ke masjid-masjid kan. Ya mudah-mudahan yang Bapak kira untuk ke depan, yang Bapak punya masjid, punya mushola, ajukan. Ada Pak Didi. Jadi ada guru ngaji, ada bantuan anak sekolah, terus apa itu hampir setiap tahun uang tersebut digulirkan kembali. Jadi saya mau melakukan mushola, tapi yang sifatnya kecil, kalau 61 juta dibagi itu udah bingung, paling dapat 5 juta 10 juta. Jadi sifatnya tidak bangun fisik ya, jadi bangun istilahnya untuk berjuang asrana. Jadi itu sekedar informasi. Jadi JIS yang Bapak kumpulkan itu nanti digulirkan kembali ke masyarakat melalui masjid, mushola. Jadi nanti formulirnya ada di Pak Didi untuk setiap tahun itu. Nah, harapan saya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, saya mengharap dari para ketua RW maupun ketua RT, apabila ingin bantu, monggo. Apabila nanti misalnya ada yang mau bantu, jadi saya nggak mentargetkan, pokok uang operasional saya serahkan, tuh. Nanti mungkin dari forum RW, saya serahkan ke forum RW. Mau bantu berapa sih? Jadi tidak ada target bagi saya. Jangan sampai uang operasional itu nanti dinamusnya dipotong. Jadi saya nanti uang operasionalnya saya serahkan. Saya perintahkan kepada bendahara, saya perintahkan kepada Bapak. Bapak mau bantu berapa? Silakan. Saya tidak targetkan, tidak patok harus. Misalnya kita bayar zakat menurunkan juga pahalanya, dengan sedikit tapi ikhlas. Jadi saya garis bawahi ini ya. Jadi istilah kayak saya keikhlasan dari bapak-bapak ibu-ibu, para ketua RW maupun Pak RT. Ya nanti teknisnya berapa saya serahkan kepada Pak RW. Lalu yang selanjutnya ada sedikit ini pengumuman, yang mana kita Dewan Kota dari 10 RW sudah ada masuk calon. Berapa jadi? 6. Jadi dari RW 72, RW 6, RW 10 kita ada 8. Jadi kemarin kami sudah melayangkan, yaitu surat yang mana pengurusannya sampai tanggal 14 Juni ya. Lalu ada keluar surat edaran dari Sekda atas nama Gubernur untuk pelaksanaan pemilihan minggu kedua bulan Juli. Kalau saya pikir-pikir bulan puasa. Jangan sampai kita jalan mulu. Dewan Kota kita, Anggaran Selatan kita taruh di sana. Ya, jadi ada perwakilan yang mewakili Manggarai Selatan dulu di tingkat kota. Otomatis kan nanti segala aspirasi Bapak itu bisa sampai ke wali kota. Nah, untuk itu saya mengharapkan suksesnya Dewan Kota ini tergantung Bapak Ibu. Tanpa kehadirannya, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir, bisa memberikan suara nanti. Siapapun yang jadi, yang menurut Bapak Ibu terbaik. Karena ada 6 calon. Nah, Bapak-bapak nanti lihat figur-figurnya. Ya mudah-mudahan jangan sampai salah milih, karena nanti beliaunya akan duduk mendampingi Pak Wali Kota. Mudah-mudahan nanti bisa diadu dengan kecamatan, bisa mewakili tingkat kota. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ismail SD selaku Wakil Lurah Manggarai Selatan, kemudian Pak Aden selaku Kasih Pemerintahan, Pak Didi selaku prasarana, dan Ibu Edi, para ketua RW dan pengurus RT dari RW 01 sampai dengan RW 010. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mungkin ini ada kaitannya dengan beberapa pengaduan pengurus RW ke LMK yang barangkali sudah kami tindak lanjuti dan sudah kami jawab secara tertulis. ZIS yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat pemerintah Kelurahan Manggarai Selatan itu dengan cara pemotongan langsung tanpa ada musyawarah. Dalam surat kami yang kami sampaikan kepada para pengurus RW dan mudah-mudahan juga tembus kepada pengurus RT, telah kami singgung di situ bahwa mengenai dana ZIS ini sebaiknya kita duduk bersama, kita musyawarahkan, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama selaku warga Kelurahan Manggarai Selatan. Tadi yang saya hormati Pak Ismail sudah menyampaikan target yang sudah kita capai pada bulan Juni ini baru 15 juta sekian. Kalaupun targetnya adalah 60 sekian, berarti kita bulatkan saja masih ada sekitar 45 juta. Simpelnya dari 45 juta saya coba bagi dalam 28 RT akan ketemu 350.000. Dibagi lagi 12, maka rata-rata akan terkumpul 30.000 saja per bulan. Nah, cuma permasalahannya ada di kelurahan itu ada juru bayar, ada yang bertanggung jawab masalah ZIS. Personilnya berbeda. Juru bayarnya Pak Hamidi, penanggung jawab ZIS-nya Pak Didi. Nah, ini coba kita pilah. Nah, ini teknis dulu. Kenapa saya arahkan ke demikian rupa? Karena kalau kita bicara dana operasional, itu kaitannya dengan LPJ atau SPJ, atau kami dari LMK mengusulkan dana operasional murni, pure operasional, berikan sebetulnya, ya, bikinkan LPJ. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana mengenai ZIS, kami masukkan LPJ atau tidak? Itu karena rancu, ya, karena yang motongnya juru bayar gitu. Nah, istilah pemotongan kita hapuskan coba. Terima dulu, ini saran camat, kita sudah sempat bicarakan juga di tingkat kecamatan. Berikan dulu itu uang operasional kepada yang berhak, ya, karena ZIS sifatnya Pak Bu Edi ikhlas, keikhlasan, bukan wajib. Silahkan bagi pengurus RT atau RW yang mau menyumbangkan infaknya, ya, jadi di sini bukan zakat gitu, tapi infak, ya, infak sedekah gitu. Nah, itu sifatnya keikhlasan. Setelah dana operasional diterima, silahkan pengurus RT atau RW mau memberikan ZIS-nya. Sudah saya hitung-hitung tadi, per bulannya 30.000 kalau kita mau mencapai target itu. Kalau hanya fokus di dana operasional RT RW saja Pak Didi, barangkali nanti di bulan Ramadan kita masih punya jalan yang lain, ya, masih ada program yang lain. Nah, bagaimana ini? Menurut keikhlasannya, misalnya bukan kita patok, kita seragamkan aja per RT 25.000 atau 15.000 gitu ya. Silahkan berdasarkan keikhlasan, sehingga pembuatan LPJ tidak
rancu. Berikan ke Pak Didi. Ini Pak Didi dari RT 9 RW 006. Kami beri per bulannya 300.000 misalnya, ya. Siapa tahu. Tapi ya tentunya kita sudah tahu tadi bahwa target kita itu untuk kedepannya 45 juta. Kalau dibagi 120, kelurahan mempunyai beban dan punya target yang harus dicapai dalam pembenahan JIS tersebut. Untuk sampai dengan bulan Maret kemarin itu masih ada Pak ya potongan khusus ya dari operasional, hanya mungkin yang tadinya mungkin masih agak abu-abu itu sekarang diperjelas bahwa inilah manfaatnya. Kemudian yang kedua, manfaat itu saya sendiri baru tahu kemarin ya Pak Didi ya, bahwa ada dana JIS yang akan dikembalikan ke warga masyarakat. Itu pun saya juga tahu setelah agak terlambat karena mungkin sosialisasi dari kelurahan sendiri mungkin yang kurang, atau mungkin tidak langsung ke RT RW tapi langsung berhadapan dengan kader-kader Jumantik, yang mana kader Jumantik mungkin tidak ada koordinasi dengan RT RW bahwa ada dana JIS ini yang harus kembali ke masing-masing RW. Nah itu memang kemarin juga sempat saya singgung sama Pak Didi, tolong Pak Didi kalau ada seperti ini sebaiknya dikumpulkan dulu, kami RT RW dikasih tahu pengarah ini loh. JIS itu bisa dikembalikan melalui program pengadaan sarana prasarana untuk musola, itu satu ya Pak ya. Kemudian untuk marbot, kemudian untuk yatim piatu, untuk duafa, untuk guru ngaji, ada 5 kriteria. Ya mungkin dari 5 kriteria itu yang saya harapkan nanti Pak Didi membuat guru TPA juga ada, dan tolong itu nanti Pak Didi diklasifikasi dalam arti untuk masjid kira-kira dapatnya berapa, untuk marbot berapa, untuk ini berapa. Jadi nanti dari Bapak Ketua RT maupun RW tahu dalam arti oh ini nanti bisa kembali lagi ke warga kita. Tidak menafikan bahwa anggaran di kelurahan itu banyak bergulir. Bagaimanapun RAPBN, RAPBD yang terendah dekat dengan kita bergulirnya adalah di kelurahan. Salah satu penyalurannya melalui operasional RT RW. Ya kalau misalnya JIS katakanlah semacam itu, sedikit diharapkan dari operasional RT RW itu bisa menghasilkan JIS. Saya harapkan juga dari unsur yang lain juga bisa membantu JIS itu, bukan hanya dari operasional RT RW, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa diambil, mungkin dari kegiatan LMK juga bisa diambil, mungkin dari kegiatan kelurahan juga bisa diambil sedikit-sedikit. Tapi kalau saya rasa yang selama ini mengenai JIS ini masih ada yang keberatan kira-kira Pak, karena saya dengar masih ada beberapa RW yang dikenakan semacam potongan untuk transport itu. Yang lain-lain kalau di RW dulu kebetulan alhamdulillah sudah tidak ada. Mungkin dari RW yang lain ada masukan, mohon bantuannya Pak RW. Saya yang ini kembali kepada masalah isi yang dikatakan masalah. Kebetulan saya selaku harapan saya bila ada permasalahan, janganlah langsung muncul ke surat yang berupaya ke atas. Ajaklah kami ini para pengusaha berbuka. Jelek buruknya itu adalah kelurahan kita sendiri. Jadi kalau sampai muncul sudah ke atas, betapa namanya. Jadi tolong setiap ada permasalahan kita selesaikan. Bagi kami 7, pemotongan kemarin tidak ada masalah, kita ikhlas saja. Masalahnya tidak ada masalah. Mau distorkan kan ini tulisan yang penting kami sudah ikhlaskan. Ragam Jumantik, berikut dana operasionalnya itu nanti kepada siapa yang akan diberikan. Jadi jangan sampai nanti salah sasaran pemberiannya. Ya, kali kita dipertanggungjawabkan. Kalau kami selalu baru ada informasi pada kami. Salah satu terima kasih. Masalah JIS ini kami dari RW maupun RW sebenarnya tidak masalah. Cuma kelihatannya kemarin itu ada kesalahan, kok kenapa juru bayar yang motong, itu aja. Harusnya yang kita itu ya langsung berhadapan yang menangani JIS, itu aja.
Lantas besar kecilnya saya kira ya kemarin itu juga cukup lah. Karena kan menurut Pak LMK kurang lebih kan sekitar 30.000 ya. Saya kira itu udah pantas dan kemungkinan bisa mencapai target. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebagai masukan kepada Pak Wakil, ini saya terus terang saja agak kaget Pak Wakil. Karena biasanya kita menerima undangan itu tidak hanya satu tiap RW. Ini undangan hanya satu tiap RW. Biasanya pengalaman saya yang sudah itu tiap RW itu berapa RT dikasih. Jadi datangnya undangan itu malam. Mungkin bapak-bapak RT yang tidak dapat undangan tidak hadir. Nanti kita bicarakan bersama-sama antara RT RW-nya dan Pak RT-nya sesudah mendapatkan dana operasionalnya. Masalah RPJ, saya sering bicara dengan Pak Wakil Lurah. Kalau betul-betul diharuskan membuat RPJ karena ada instansi tidak ada bahasa lisan. Waktu saya mengambil uang operasional, Pak Hamidi mengatakan kita harus bikin LPJ. Kalau saya maunya dari RW 2, karena ini instansi, kelurahan kalau betul-betul harus membuat LPJ, buatlah surat edaran ke RW masing-masing atau ke RT. Harus membuat LPJ, kasih batas waktu tanggal sekian. Mungkin bapak-bapak RT dan RW membuatnya. Tapi kelihatannya sampai saat ini mungkin ada juga yang sudah buat, ada juga yang belum. Ini maaf, ini karena instansi kita secara resmi Pak. Jangan kita terlalu lisan. Kalau di RT kita juga undang ke RT dari RW. Jarang lisan. Resmi Pak undangan pakai nomor surat. Ini hanya masukan aja Pak Wakil. Yang ketiganya, ini mungkin juga saya sudah bicara juga dengan Pak Wakil karena saya sering baca Pak dari Provinsi DKI Jaya. Itu banyak dana-dana yang kita harus diamati juga oleh para pengurus RW dan pengurus RT karena di Pak itu banyak anggaran yang harus untuk masyarakat. Terutama saya akan menanyakan masalah dana untuk PAUD Pak. Karena di situ tertera dana PAUD itu ada. Apakah para pengurus RW harus membuat proposal atau bagaimana? Kalau seandainya tidak membuat proposal, apakah kegiatannya yang akan diturunkan oleh kelurahan? Yang kedua, masalah lansia. Itu juga lansia karena mungkin di tiap-tiap RW ini sekarang ada lansia. Ada lansia, mungkin seluruh RW ada lansia. Bagaimana kalau kita di situ ada juga dana untuk lansia Pak? Mohon penjelasan dari Bu RT atau dari Pak Wakil Lurah supaya masyarakat ini tahu karena sekarang dana yang turun dari Pemda kita bisa baca sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Lurah Manggarai Selatan yang saya hormati, kepada Bapak Ketua LMK Manggarai Selatan yang saya hormati, kepada Bapak-bapak Ketua RW dari RW 1 sampai RW 010 Manggarai Selatan yang saya hormati, kepada Bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kami atas nama wakil daripada RW 06 terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang terutama yang saya pokokkan masih tentang desa. Masa-masa lalu kami terus terang saja memang sudah dari pengurus RW mengirim ke Bapak Ketua LMK yang maksud dan tujuannya untuk pemotongan JIS sekian persen gitu Pak. Sehingga mungkin tanda tanya, kok yang tadinya hanya sekian, kok sekarang meningkatnya banyak. Memang uang operasional memang bertambah, tapi dengan catatan harapan dari RW 06 itu jangan hanya difokuskan dari uang operasional RT dan RW. Apakah nggak bisa dari pihak terkait memberi ini jalan lain daripada RT dan RW untuk uang operasional? Contoh seperti perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah RW 0 yang berada di wilayah Kelurahan Banggi Selatan itu sudilah kiranya dari pihak kelurahan bisa terjun langsung meminta bantuan untuk demi tercapainya case yang sekian puluh juta itu. Yang pertama. Yang kedua kalinya, masalah-masalah yang tadi diutarakan seperti kegiatan-kegiatan lansia, posyandu dan lain-lainnya itu memang katanya ada dana. Nah untuk itu secara transparan
mohonlah agar dijelaskan secara detail. Untuk uang ini sekian, untuk uang ini sekian, jadi tidak ada tanda tanya Pak dari anggota yang harusnya menerima tapi hanya mendengar kabar saja Pak. Ini kami terus terang saja mengutarakan ini, ada yang mengutarakan bahwa kok bulan ini saya kok nggak terima, padahal dari keluaran terima gitu. Yang ketiga tadi masalah uang, masalah seragam untuk kader Jumantik. Kira-kira berapa jumlah yang akan diberikan setiap RW, berapa anggota? Itu yang perlu kita tanyakan Pak. Nanti jangan-jangan terus nanti diberikan 12 orangnya ada 14, jadi sehingga kurang. Nanti tanda tanya, kok saya anggota Jumantik kok nggak terima? Gitu. Memang sebenarnya kericuhan di JIS pemotongan untuk operasional ini karena kurangnya ada komunikasi. Artinya bahwa yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya di Masyarakat ada forum RW Pak ya, tapi itu saya mungkin baru jadi nggak tahu gitu ada forum RW. Harusnya sementara nanti forum RW bisa berjalan kembali supaya tidak ada miskomunikasi antara RW, LRK dan kelurahan. Pemotongan memang kita sempat terkejut juga kemarin dari biasanya 10.000 menjadi 15.000 dan kita dipertanyakan oleh RT, ini dasarnya apa bisa naik seperti ini gitu. Nah kita juga bingung kan sebagai RW. Nah sementara di kelurahan sendiri itu istilahnya pemotongan di situ harusnya bukan dari bendahara, harusnya dari pemegang JIS gitu ya. Tapi sebagai RW juga saya sebenarnya tidak mau motong JIS RT gitu kalau tidak ada dasarnya gitu. Nah makanya yang tadi Pak Hana bilang untuk LPG dan JIS kalau nanti udah kesepakatan, saya minta dan pihak kelurahan mengeluarkan surat untuk kita untuk RW dan RT. Artinya jadi RT juga RW nggak pusing gitu loh. Karena kan semua RT nggak ada yang misalnya pemikirannya kan berbeda-beda gitu ya. Nggak mungkin sama semua gitu. Nah dari dasar itu RW juga jadi enak memotongnya. Nah, RT dan RT juga punya warga. Harusnya saya juga forum RW dulu, kesepakatan RT berapa maunya dipotong JIS, baru kita sampaikan ke forum RW, baru itu ada kesepakatan. Tapi kalau memang kesepakatan harus diambil sekarang, ya dasarnya ya surat itu gitu, yang bisa terima gitu. Ya mudah-mudahan itu aja. Dan yang terakhir yang mudah-mudahan forum RW bisa melanjutkan berjalan supaya lebih lancar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada juga ada yang fokus sama saya itu reform. Yang penting nanti kalau misalkan ada buktinya bahwa nanti kalau misalkan ada proposal dari masjid, dari mana dari itu bisa ada buktinya Pak. Mengenai soal yang lain, mengenai soal Jumantik, saya juga mengharapkan supaya honor Jumantik itu yang tidak besar, agar jangan ditunda-tunda sampai 3 bulan itu secepatnya dibayarkan, karena ibu-ibu itu juga ada pekerjaan yang kita harapkan supaya jangan sampai kerjanya asal-asal aja, benar-benar bisa. Yang lainnya masalah anggaran. Jadi saya percaya Pak Heru masalah. Setiap apapun yang ada, saya akan gulirkan ke Pak Heru. Saya untuk akan datang ini, RW-nya harus tahu semua. Jadi jangan sampai istilahnya jumantifikasi RW-nya. Nah untuk selanjutnya itu masalah rias pengantin, itu juga masalah DPA. Usulan dari Musrembang RW 2. Nah itu saya mengharapkan pada Pak RW nanti pelaksanaannya mau di sini, monggo di mana? Gitu. Silakan cari itu. Jadi saya mengharapkan ke depan masalah anggaran ini kami tetap berjanji akan terbuka semaksimal mungkin. Saya akan sampaikan, saya akan beritahukan yang kurang jelas. Saya siap membuka pintu, saya akan sampaikan. Ini uangnya. Saya selama ini selalu cerewet masalah anggaran, dan makanya alhamdulillah pada sore ini saya
mohon maaf Pak Lurah nih, bukannya saya melancangkan Pak Habib nih, tapi saya lihat kok kacau banget ya, makanya saya turun nih, bukannya saya merasa pintar gitu, saya akan meluruskan ini, makanya ada sini kunci serangnya banget, saya mau izin Pak Lurah udah saya itu. Jadi saya mengharapkan nanti masalah JIS, kami Pak Saudara, salah ngurus. Terus keduanya tadi saya dengar, emang saya juga nggak selalu menargetkan RT. Saya selalu yang jual beli domisili saya kaitkan. Kalau saya ngambil dari RT nggak bakal cukup 15 juta.